hidup ini hanya sementara. Tuhan, terima kasih. Di dalam hidup yang sementara ini kami boleh Kau berikan kesempatan bersama dengan saudara-saudari seiman kami beribadah di tempat ini, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini pun kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, yang menguasai hati kami dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar, kami dapat lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan dapat meneguhkan kami di tengah badai hidup yang tak menentu di dalam kehidupan kami. Berbicara ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan, saya ingin menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir pada pagi hari ini yang ada di lantai 3, selamat pagi. Boleh lambaikan tangannya. Tuhan Yesus memberkati. Lantai 2, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Di lantai 1, selamat pagi. Oke. Tuhan Yesus memberkati juga buat Bapak Ibu yang ada di lantai 1. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema Gereja Kristen Kalam Kudus Padang di Minggu 23 Juli ini yaitu keteguhan hati. Diambil dari 1 Korintus 15, pasal 15, ayatnya yang ke-11. Tetapi saya ingin mengundang Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini, di minggu ini, untuk membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, sekali lagi terambil dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama, saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu semuanya silakan membaca ayat kedua, demikian seterusnya sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada yang lahir sebelum waktu. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah.
Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Saya berdoa kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dikuatkan dan diteguhkan imannya di tengah-tengah badai hidup yang tak menentu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan memutarkan satu video kepada Bapak Ibu semuanya yang menggambarkan bagaimana keteguhan hati dari dua orang anak yang masih kecil. They're gonna fail. Look at Mama. Mama is gonna go downstairs. I have to go get some work done. While I'm downstairs, I don't want you to eat any candy or marshmallows or cookies. When I come back upstairs, then you can eat them. Don't eat any. I'll be right back. No food. Fold your arms. Wait until we come back and then you can eat it, okay? She's touching. Don't eat it, James. Hey, Jamesy, no. Jamesy, you put that back. Hey, Mommy, I have a problem. Jamesy just touched. Hey, Jamesy, can you please not eat food? Yeah. Hey, Jamesy, can you wait for my parents? Yeah. Okay, James. And so no eating food. That's what Mom said. Yeah. No eating food. No eating food. That's what Mom said. Can you see her? No eating food. No That's what eating- Mom said. No eating food. Mereka mulai berantem Bapak Ibu Saudara-saudari karena sang adik tidak tahan rupanya untuk memakan makanan di depan We mereka. cannot eat food. Okay. Hey, Mommy, we're cleaning it up. Don't worry. Just a little over a counter. Okay, time's up. We're coming. Let's see if it's still there. Hey, Dad. What happened? Jamesy didn't follow the rule. They didn't eat the cookies. Good job waiting. Oh, lick it. I'm surprised they didn't eat the cookies. They won't lick it. Okay. George, did you eat any of the candy when Mom was gone? Mm-hmm. Were you obedient? Good job. Did you help your sister? Yeah? Was James obedient? No. What did she do? He just touched the treats. Did she eat the treats? Yes. She ate a marshmallow? Did you eat a marshmallow? You stinker. Oke Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, video tadi adalah sebuah gambaran bagaimana seseorang untuk bertahan di dalam godaan untuk makan sesuatu yang enak di hadapan mereka. Dua orang yang bersaudara yang seharusnya begitulah relasi di dalam saudara. Yang satu harus mengingatkan akan aturan yang ditetapkan oleh orang tua mereka. Tahan, tunggu, mama papa balik baru makan. Tetapi sang adik ternyata tidak tahan, kemudian sang kakaknya kemudian menahannya dan menegurnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sehingga keteguhan hati itu patut kita pertanyakan untuk kita masuk di dalam perenungan lebih dalam. Apa sebenarnya keteguhan? Bapak Ibu, keteguhan sendiri sangat erat kaitannya dengan ketaatan, kesetiaan, ketabahan, dan keuletan. Itu menurut kamus dari Merriam-Webster. Sekarang dari KBBI. Keteguhan adalah kekuatan dan ketetapan hati atau kekekehan. Dia tahan terhadap segala sesuatu. Dan kedua adalah, apa itu iman Bapak Ibu? Ayat hafalan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi keteguhan iman adalah keteguhan, kesetiaan, dan ketaatan terhadap fondasi atau dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Ketika kita berbicara tentang keteguhan iman, berarti kita taat dan setia kepada sesuatu yang kita harapkan, tetapi belum pernah kita lihat. Apa itu? Yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang di sini tidak hidup di tahun 1 Masehi ketika Yesus Kristus lahir dan tahun 33 Masehi ketika Yesus Kristus disalibkan. Tetapi Bapak Ibu percaya kepada Dia. Jaraknya sangat jauh, tetapi Roh Kudus berbicara kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan atau Bapak Ibu, saudara-saudari, keteguhan iman inilah yang ditujukan Paulus kepada jemaat di Korintus yang baru saja kita baca. Di sana Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, kepada gereja di Korintus, kepada persekutuan orang-orang di Korintus. Karena Paulus mengetahui ada sekelompok jemaat dari kalangan yang terdidik, itu terpengaruh dari ajaran atau alam pikiran orang-orang Yunani yang ada pada saat itu. Baik mereka yang non-Yahudi maupun mereka yang Yahudi. Apa yang mempengaruhi mereka? Sehingga Paulus harus memperingatkan kepada mereka tentang Injil yang pernah Paulus beritakan kepada mereka. Karena mereka mengingkari adanya kehidupan manusia sesudah kematian. Mereka tidak percaya bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Dan pola pemikiran kayak ini sangat populer memang di kalangan saat itu. Di tengah budaya Yunani saat itu yang memang mendominasi kebudayaan saat itu atau yang populer saat itu. Mereka tidak percaya akan kubur kosong dan tidak percaya akan kehidupan sesudah kematian. Ajaran semacam ini masuk mempengaruhi sekelompok jemaat di Korintus. Yang kedua, mereka bersikeras bahwa kebangkitan bukanlah kebangkitan secara fisik, tetapi kebangkitan secara rohani. Mereka percayanya Yesus bangkit, tapi secara spiritual. Tubuhnya tidak benar-benar bangkit. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan mereka dengan keras, Bapak Ibu Saudara, bahwa Injil ini, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kami berkata bohong tentang Tuhan, sebab Kristus benar-benar tidak bangkit, kalau benar-benar tidak bangkit secara fisik. Kalau Yesus tidak bangkit secara fisik, maka Injil itu tidak dapat menyelamatkan kalian. Dan kalian menjadi sia-sia, menjadi percaya. Kalian tidak berpegang teguh kepada Injil. Kalau kalian tidak berpegang teguh, kata Paulus, maka kalian semua tidak akan diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus menyatakan jika kamu tidak berpegang teguh kepada Injil, maka keselamatan kalian bisa hilang karena kalian tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Di sini Paulus seolah-olah menyatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Sungguh suatu yang ironi ketika Paulus di sini seolah-olah ingin mengatakan bahwa keselamatan kalian yang dulu aku beritakan itu bisa hilang. Padahal Paulus di tempat yang lain atau di surat yang lain pernah mengatakan bahwa kalau kalian sudah dipilih, kalian sudah ditentukan dari semula untuk menjadi gambaran dengan aku. Paulus berkata tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus kalau Kristus sudah memilih kamu. Tetapi di sini Paulus mengatakan kalau kamu tidak berpegang teguh, maka kamu kehilangan keselamatanmu. Apakah Paulus di sini berkontradiksi terhadap dirinya sendiri? Apakah dia di satu sisi dia percaya bahwa keselamatan itu adalah pilihan Allah dan tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Kristus? Di sisi yang lain, sepertinya dia ingin mengatakan bahwa kalau Bapak Ibu semuanya tidak berpegang kepada Injil itu, maka Bapak Ibu semuanya akan kehilangan keselamatan. Di sini Paulus kelihatan seolah-olah berkontradiksi, tetapi sebenarnya tidak. Karena Paulus mengerti betul apa yang dia tulis dan apa yang dia pahami tentang perjanjian baru
yang mengikat semua orang percaya di dalam Kristus Yesus. Dalam perspektif manusia, mereka tentu saja harus setia. Kita semua harus setia kepada keyakinan akan Injil selama kita hidup. Tentu di dalam perspektif kita sebagai manusia. Tetapi di dalam perspektif Allah atau perspektif kekekalan, Allah sudah mengetahui dan memilih orang-orang yang sudah Dia kasihi di dalam Kristus. Hanya kita sebagai manusia terbatas dan tidak bisa melihat, mengetahui siapakah orang-orang yang dipilih Tuhan. Karena kita bukan Allah, kita terbatas. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus mengatakan tadi bahwa kalau Kristus tidak bangkit secara fisik, maka kepercayaan kalian adalah sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kata sia-sia ini sebenarnya kurang tepat apabila kita melihat di dalam bahasa aslinya. Kata telah sia-sia atau yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya menggunakan kata eike yang dapat diterjemahkan tergesa-gesa atau tanpa pemikiran yang hati-hati atau tanpa pertimbangan. Jadi Paulus mau bilang begini kepada jemaat di Korintus, kamu harus berpegang teguh dan setia pada Injil yang pernah kuberitakan kepada kamu sebelumnya. Tidak ada opsi lain kecuali kamu tidak mempertimbangkan atau percaya begitu saja tanpa pernah berpikir dengan hati-hati tentang apa yang kamu yakini. Sehingga kamu mudah sekali terombang-ambingkan oleh suatu kepercayaan yang berkata bahwa tidak ada kehidupan sesudah kematian, bahwa kubur Yesus itu benar-benar kosong dan kebangkitan itu adalah kebangkitan rohani, bukan kebangkitan fisik. Paulus kemudian melanjutkan di ayatnya yang selanjutnya dia berkata demikian. Ini sangat penting di dalam kehidupan kalian jemaat di Korintus. Alkitab mencatat bahwa Kristus mati dan bangkit. Dan terpenting adalah bahwa kematian Kristus dan kebangkitannya adalah menebus dosa-dosa kalian. Bahkan ketika kalian masih berdosa, Yesus Kristus menjadi korban mengganti kita. Paulus tentu sangat tahu ayat di dalam perjanjian lama. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Kristus. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Paulus menyadari ayat ini, sehingga ketika dia menyampaikan kepada jemaat di Korintus, dia tidak sedang berkata-kata kosong, tetapi firman Tuhan tertulis. Dan Yesus sendiri pernah berkata bahwa Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus tidak berhenti pada Yesus mati saja ketika dia memberitakan kepada jemaat di Korintus. Yesus mati dan bangkit. Di ayat keempat dia katakan, Yesus bangkit, dia mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sekali lagi Paulus katakan, sesuai dengan isi kitab suci. Paulus tidak mengatakan bahwa sesuai dengan apa yang saya lihat, tidak, tetapi apa yang kitab suci katakan. Ia mendasari semua perkataannya bukan berdasarkan apa yang ada pada dirinya, tetapi apa yang tercatat di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, catatan tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu ada di dalam Injil Matius, Injil Markus, Lukas. Di sana sangat jelas. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah menampakkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus pernah menampakkan kepada murid-muridnya dan mengatakan bahwa
Yesus, aku sudah ada di dalam kitab suci. Mulai dari kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan Mazmur. Ketika Tuhan Yesus berjalan dari Emmaus, dari Yerusalem menuju Emmaus, kedua murid tidak mengenal Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan tentang siapa dirinya di dalam kitab suci. Yesus sendiri pun menggunakan kitab suci untuk menjelaskan kepada murid-muridnya tentang siapa dia. Di sana dikatakan, lalu Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci, katanya kepada mereka. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari ketiga ia bangkit. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak sampai di sana. Paulus kemudian menjelaskan kepada jemaat Korintus bahwa ada Kefas sebagai saksi, atau Petrus dan ke-12 murid pada ayat yang kelima. Petrus harus disebutkan karena ia adalah salah satu kelompok dari 12 murid Tuhan Yesus yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus, yang adalah inner circle dari Tuhan Yesus. Dan Petrus adalah orang yang sangat berperan di dalam jemaat Korintus, di dalam pembentukan gereja di Korintus, di dalam pertumbuhan jemaat di Korintus. Paulus mengetahui bahwa Petrus adalah orang yang penting sehingga dia menyebutkan nama Petrus kepada orang Korintus. Sebab di dalam jemaat Korintus ada 3 kelompok yang terbagi, yaitu golongan Paulus, Apolos, dan itu golongan dari Kefas atau Petrus. Sehingga Paulus harus menyebut nama Petrus atau Kefas untuk menunjukkan bahwa kalau kalian tidak percaya, tanyakan kepada Kefas. Kristus bangkit secara fisik. Dia tidak bangkit secara rohani. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak cukup sampai di situ, tidak cukup menyebut Kefas. Paulus kemudian menyebutkan di ayat 6 bahwa ada lebih dari 500 orang yang menyaksikan Yesus bangkit secara fisik. Dan mereka sekarang masih banyak yang hidup, meskipun sebagian sudah meninggal. Mereka masih hidup. Silakan tanya kepada mereka, benar enggak Yesus itu bangkit secara rohani atau Yesus bangkit secara fisik? Selanjutnya Paulus kemudian menyebutkan Yakobus yang adalah soko guru dan juga atau tua-tua di dalam gereja, dan juga yang paling penting dia adalah saudara dari Tuhan Yesus. Jemaat Korintus tanya kepada Yakobus, saudara Tuhan Yesus, apakah Kristus itu bangkit atau tidak? Kalau bangkit secara fisik atau tidak? Tanyakan kepada Yakobus. Yakobus di sini Bapak Ibu saudara-saudari bukanlah murid dari Tuhan Yesus, tetapi saudara dari Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu? Kita bisa melihat di ayat Galatia 1-9, Matius 13-55. Dan Yakobus ini dulunya adalah orang yang ragu juga dan tidak percaya kepada saudaranya ini adalah Mesias, Juru Selamat. Di sana dikatakan di dalam Markus 3:21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Pada saat itu Yesus sedang mengusir roh-roh jahat. Kemudian dalam Yohanes pasal 1 ayat 5 di sana dikatakan, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Kemungkinan di sana juga termasuk Yakobus. Sehingga Paulus ingin menyebutkan bahwa Yakobus pun dulunya seorang yang tidak percaya kepada saudaranya, tetapi sekarang dia percaya bahwa Kristus itu adalah saudaranya, adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, setelah Paulus menyampaikan seluruh pernyataannya mengenai siapa Yesus, mengenai kematian dan kebangkitan, maka Yesus Kristus kemudian
Maka Paulus kemudian menjelaskan bahwa saya juga yang paling terakhir Yesus sendiri sampaikan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Paulus tidak mulai dengan dirinya dulu untuk menjelaskan kepada jemaat di Korintus. Saya berjumpa dengan Yesus secara langsung pada saat saya berjalan ke Damsyik. Tuhan Yesus kemudian secara supranatural kemudian menampakkan diri kepada saya. Paulus tidak mulai dengan dirinya. Tetapi Paulus mulai dengan kitab suci, dengan Alkitab menjelaskan siapa Kristus. Kemudian Paulus menjelaskan tentang murid-muridnya yang percaya kepada Kristus. Kemudian ada saksi-saksi mata yang melihat Kristus bangkit. Paulus dengan rendah hati tidak mendahulukan dirinya, tidak mendahulukan pengalaman spektakulernya yang berjumpa dengan Kristus. Tetapi dia mengutamakan kitab suci dan juga apa yang kitab suci jelaskan tentang murid-muridnya. Dan Paulus berkata, bahkan saya tidak layak disebut sebagai rasul. Paulus sadar bahwa dia tidak layak disebut sebagai rasul karena ia pernah menganiaya jemaat. Tetapi di dalam kerendahan hatinya Paulus juga berkata demikian. Saya boleh percaya kepada Yesus Kristus sekarang ini. Semuanya itu adalah anugerahnya. Karena saya bukan siapa-siapa dan apa-apa. Oleh karena saya bukan siapa-siapa dan apa-apa, maka saya yang tidak layak disebut rasul ini bekerja lebih giat, lebih keras dari yang lainnya. Saya tidak menikah seperti Petrus dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Saya menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya saya boleh memenangkan banyak orang. Saya bukan bos, kata Paulus. Bagi orang Yahudi saya menjadi orang Yahudi, bagi orang non-Yahudi saya menjadi orang non-Yahudi. Bagi yang lemah saya menjadi orang yang lemah supaya mereka yang non-Yahudi maupun Yahudi boleh percaya kepada Kristus. Paulus bekerja dengan giat. Semua itu Paulus lakukan untuk pemberitaan Injil. Tetapi sekali lagi Paulus mengatakan, semuanya itu karena anugerah. Aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah daripada Tuhan. Tidak ada satu hal di dalam hidup Paulus untuk dibanggakan. Meskipun Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pengalaman Paulus adalah pengalaman yang unik dan sulit untuk orang zaman sekarang untuk mengalaminya. Paulus berjumpa langsung dengan Kristus di dalam perjalanannya, yang membuat dia kemudian tidak dapat melihat dan pada akhirnya mengubah hidupnya. Yang tadinya menganiaya jemaat, sekarang jadi orang yang mencintai jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengan seluruh argumentasi Paulus ini kepada jemaat di Korintus, dia ingin jemaat Korintus kembali kepada Injil yang murni, Injil yang menyelamatkan, Injil yang membebaskan mereka. Bukan Injil yang tidak punya pengharapan ketika mereka mati, tetapi Injil yang menjanjikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, surat 1 Korintus ini ditulis sekitar antara tahun 54 atau tahun 53 Masehi. Artinya sekitar 20 atau 21 tahun sesudah peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Artinya masih dekat, belum terlalu jauh Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus disalibkan kira-kira tahun 33 Masehi. Dan tahun lahir Tuhan Yesus adalah titik
penentuan tahun Masehi atau kalender bagi orang-orang di Eropa dan juga kita di Indonesia. Tahun Tuhan Yesus lahir adalah tahun 1 Masehi. Jadi titik awal penentuan tanggal kalender. Sebelum Tuhan Yesus lahir, biasanya disebut dengan sebelum Masehi. Atau biasanya disebut dengan before Christ, BC. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sehingga kalau ada keyakinan, kalau ada pernyataan bahwa Yesus tidak benar-benar disalib, atau bangkit, atau wajahnya kemudian diserupai, kemudian dia tidak benar-benar disalibkan, itu pernyataan yang tidak dapat diterima. Sebab Kristus benar-benar bangkit dan saksinya masih ada. Dan tulisan-tulisan Paulus ini belum jauh dari peristiwa itu. Jadi kalau ada yang mengklaim meskipun dia mengatakan itu wahyu dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Yesus tidak mati dan bangkit. Dan apalagi munculnya 6 abad sesudah peristiwa Tuhan Yesus disalib dan mati, itu tidak dapat diterima. Meskipun itu diklaim sebagai wahyu dari Allah. Sebab Alkitab jaraknya lebih dekat dari peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari surat Paulus ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sebagai jemaat. Bagaimana Paulus meneguhkan iman jemaat di Korintus. Ketika ada rupa-rupa angin pengajaran yang coba mengganggu jemaat, bahkan membuat jemaat terpecah-pecah. Sehingga mengatakan, aku dari kelompok Apolos, aku dari kelompok Kefas, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kristus. Maka Paulus mengingatkan kembali pada mereka untuk meneguhkan iman. Yang pertama bahwa pengalaman spiritual bukanlah sumber utama di dalam pemberitaan Injil ketika ingin meneguhkan jemaat. Paulus tidak membanggakan peristiwa spektakuler yang dia miliki atau hal-hal yang ajaib yang pernah dia lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, Paulus menjelaskan bahwa Alkitablah yang menjadi sumber yang pertama dan yang penting di dalam pemberitaan Injil untuk meneguhkan iman jemaat dari rupa-rupa angin pengajaran. Yang ketiga, dari tulisan Paulus ini kita boleh belajar bahwa kerendahan hati untuk memberitakan Injil dapat meneguhkan iman jemaat. Paulus pernah berkata, jangan karena aku Injil ditolak, karena aku yang tidak berlaku seperti hamba, tetapi berlaku sebagai seorang tuan, maka Injil itu ditolak. Paulus dengan rendah hati selalu beritakan Injil. Dia selalu bergaul, menyesuaikan dengan keadaan jemaat. Sehingga Injil itu sungguh-sungguh dapat menguatkan dan meneguhkan iman dari jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin menutup dengan fenomena-fenomena yang terjadi di zaman ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Bapak Ibu bisa searching di internet, lihat di YouTube, ada banyak kesaksian tentang perjalanan spiritual, baik dia orang awam maupun dia rohaniwan, yang mengatakan bahwa mereka pernah pergi ke surga atau sedang berjalan atau traveling ke neraka. Bapak Ibu, saya tidak bisa menilai pengalaman dari orang-orang yang pernah mengatakan bahwa dia pernah ke surga atau ke neraka. Apakah pengalaman mereka otentik atau benar-benar real. Tetapi seandainya pengalaman spiritual atau pengalaman rohani mereka ternyata dapat membuat orang banyak percaya kepada Kristus yang mati tersalib dan bangkit dari kematian,
serta naik ke sorga menjadikan tempat bagi kita sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan. Maka saya berdoa bagi orang-orang seperti itu. Sebab dia membawa orang percaya kepada Kristus yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Dan kemudian banyak orang tergerak memberikan hidupnya bagi Kristus dan ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Saya akan berdoa bagi orang-orang yang punya kesaksian demikian. Tetapi kalau ternyata pengalaman spiritual mereka yang berjalan ke surga dan neraka ini kemudian membawa orang tidak ikut Kristus, membawa orang untuk ingin menambahkan harta kekayaannya sehingga semakin melimpah ruah, maka saya berani mengatakan bahwa kesaksian orang tersebut bukanlah kesaksian yang benar, karena tidak pernah Injil Kristus itu membawa orang untuk semakin berlimpah ruah secara harta dan materi. Kalau orang tersebut sekalipun ia mengatakan, saya sudah berjumpa Kristus di surga, tapi dia membawa orang semakin mencintai dunia ini, maka saya berani berkata bahwa itu bukan kesaksian yang otentik, karena tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu mendengarkan kesaksian orang atau firman Tuhan yang diberitakan baik di media sosial maupun oleh rohaniwan, apabila tidak membawa kepada Injil Kristus tentang berita kematian dan salib Kristus yang menyelamatkan jiwa-jiwa, apabila tidak membawa orang kepada Kristus dan membawa kepada keinginan nafsunya untuk memiliki lebih atas materi di dunia ini, maka Bapak Ibu boleh berkata bahwa itu bukanlah ajaran yang baik dan benar. Sebab Injil Tuhan bagi Paulus dan bagi para rasul adalah Injil tentang keselamatan bagi dosa-dosa kita, bagi kita yang berdosa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami sudah mendengarkan Injil yang Tuhan sudah berikan kepada kami dan kepada rasul-rasul, kepada murid-murid-Mu. Kami bersyukur Tuhan, meskipun jarak begitu jauh terbentang di antara kami, tetapi melalui kuasa Roh Kudus kami boleh menerima Injil itu, melalui orang-orang yang memberitakan Injil kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup dengan anugerah Tuhan ini. Kami lebih keras dan lebih giat untuk melayani Tuhan dan hidup selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.